Gamingnya Playboy nggak usah ya. Pattern programming, how to build my gaming PC, how to build trading risk management guide, itu parah-parah. Bukunya asli keren-keren, dan saya sudah ngumpulin buku-buku ini sekitar 10 tahunan. Makanya saya punya 12 tera buku-buku segala macam. Dan kalau Anda pengen ngopi, silakan. Dan ini buku ini yang IT saya kasih lihat dikit lah, yang IT lah ya. Mau buku apa, kasih kata kunci aja di sini. Coba. Ini yang buku teknik ya. Kalau yang buku sains ada di harddisk lain, buku ekonomi mungkin ada buku ekonomi di sini. Coba sebut, pengen buku apa? Sebut aja kata kuncinya apa. Silakan sebut. Apa? Apa? E-commerce. Oh, e-commerce sudah satu folder ya, tahu? A B C D e-commerce nih. E-commerce, ini buku-buku e-commerce. Ini segini banyak. Cara baca buku yang paling enak adalah kata kuncinya ini. Damis. Jadi cari buku yang ada kata-kata damis. Blow on atau goblok itu buku paling bagus. Jangan buku-buku yang kalimatnya serem-serem, susah bacanya. Mendingan damis kayak gini, bacanya gampang. Misalnya kita cari yang rada ini ya, B2B selling for dummies. E-commerce aja banyak loh materinya, jangan khawatir. Nih bukunya udah cuma sekitar 19 halaman, yang ini nggak banyak, cuma 22 halaman, jadi ini nggak banyak. Oke. Sorry. Ini nggak banyak. Ini cuma poin-poin aja. Coba saya cari buku Building Your Business with Google. Ini cuma 350 halaman. Oke. Fitspage. Oke. Ya udah enak lah. Oke, e-commerce parah. Terus ada lagi buku apa? Coba sebut. Buku apa lagi? Mau dilihat? Apa? Keren-keren. Yang keren malah gak keren sekarang. Teknik mesin. Oh. Aduh, minta maaf, teknik mesin ada di harddisk yang lain. Soalnya banyak banget. Dan kebetulan teknik mesin, di dalam teknik mesin saya juga masukin material science. Jadi ada tentang material, kan mesin hubungannya erat sama material kan. Jadi ada teknik mesin sama material science, terpaksa saya jadiin satu karena gede banget nggak bisa masuk ke dalam harddisk ini, saya pisahin ke harddisk saya, minta maaf. Gitu. Kayak bukunya banyak banget. Terus teknik mesin juga saya pisahin satu folder sendiri lagi yang otomotif, karena buku otomotif banyak banget. Terpaksa saya pisahin lagi. Ada thermodynamic, ada fluid mechanics, ada thermodynamic, fluid mechanics, teknik mesin biasa, ada otomotif, ada material science. Bisa-bisa semua karena bukunya banyak. Minta maaf nggak bisa kasih lihat di sini. Tapi kalau mau ngopi, silakan kirim harddisk ke saya, nanti saya kopiin, saya kirim balik. Gitu. Pertanyaannya bayar berapa? Bayarnya gampang, nanti habis sholat tolong doain. Dah. Pusing banget. Itu bayarnya mahal loh, karena Anda harus ngerjain 5 kali sehari sampai Anda meninggal. Oke. Kalau dikabulkan cukup, kan biar yakin sampai mati loh, enak. Oke, ada lagi? Pertanyaan lagi? Gak ada? Oke, udah kebayang ya? Jadi ini siapa yang mau ngopi? Pak Basuki? Siap. Oke, ini saya lepasin, harddisknya akan saya lepasin, unmount. Mudah-mudahan bisa di copy, tapi nggak akan ke copy semua sih. Ini nggak ke copy semua soalnya. Ini soalnya kecepatan ngopi kecepatan ngopi cuma sekitar 1 tera per hari. Jadi kalau 2 tera butuh waktu 2 hari. Ini saya sedang ngopi 2 harddisk 8 tera di rumah. Saya tinggalin ke sini, ada 2 harddisk 8 tera. Dua-duanya dari, yang satu dari SMP di Riau. Jadi guru-guru SMP di Riau ngirim harddisk 8 tera.
satu lagi guru-guru SMA di Bekasi ngirim Haris Bantara. Jadi sekarang sekolah-sekolah sudah mulai bikin perpustakaan digital karena Dignas nggak ngasih materi perpustakaan digital, saya ngasih. Dan kalau lihat di buku itu ada buku-buku tadi nggak saya kasih lihat ya, di situ ada buku-buku SD, SMP, SMA, SMK ada juga di situ. Saya colong dari Dignas. Kerjanya nyolong ini, parah. Udah gitu saya kasih lihat ke orang Dignas, maaf ya Pak ya, saya nyolong buku ini. Orang Dignas stres. Habis, bayangin itu kan buku dibikin pakai anggaran negara. Udah gitu sama Dignas ditekepin kayak gini kan sakit hati. Udah saya colong aja, saya sebarin. Beres ya? Kebayang. Nah sekarang kita masuk lagi ke tadi yang saya janjiin buat ke ini ya, ke BPKP dan teman-temannya. So, masuk ke sini, masuk ke ABCDFGHI. Oke, riset. Ini dia. Oke. Ini diminta. Jadi kejadiannya ada yang dari jurusan ekonomi atau akuntansi, ada nggak sih? Akuntansi ekonomi ada, akuntansi. Jadi ini kejadiannya BPKP dan BPK. Selama ini mereka auditnya audit akuntansi ya, kwitansi segala macam. Jadi mereka lagi berubah bentuk nih sebetulnya. BPKP dan BPK sedang berubah bentuk dari yang selama ini mengaudit akuntansi keuangan biasa. Sekarang dia merubah bentuk jadi mengaudit program kerja. Jadi nggak sekedar uang yang diaudit, tapi programnya berhasil apa enggak. Pada saat dia mengaudit program berhasil apa enggak, ceritanya jadi beda banget ternyata. Karena tidak bisa datanya cuma kwitansi. Datanya harus kita dapat respons dari masyarakat. Tadi kan ada respons dari masyarakat seperti apa, pertanyaan dari masyarakat seperti apa. Dan itu semuanya jadi bahan untuk audit. Dan itu semua jadi bahan untuk masukan buat pimpinan, supaya ini pimpinan ngomongnya udah presiden menteri ya. Kalau di kampus mungkin rektor ya. Pimpinan ini bagaimana caranya supaya kampus ini bisa jalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini saya akan coba view zoom entire page. Nggak bisa, nggak bagus. View zoom page, oke, lebih bagus. Oke, saya akan turun. Ini kira-kira kayak gini gambarnya, prosesnya. Oke, tadi yang saya gambarin, saya kasih lihat buat ngingetin lagi ya gambarnya. Kira-kira seperti ini. Kan ada masukan dari kita ngasih berita ke masyarakat, terus kita ngasih masukan ke pimpinan. Bentuknya panahnya dari Anda ke masyarakat, dari Anda ke pimpinan. Bentuknya kayak gitu. Oke, kalau yang ini kelihatan beda. Jadi ada siklusnya nih. Jangan khawatir, ini urusannya S2, S3 nanti urusannya. Jujur, teman-teman LKPP adalah lembaga yang mengoperasikan LPSE. LPSE adalah pengadaan yang digital tuh di pemerintahan. Mereka cari orang yang ini nih, yang pakai jaket hitam, data science. Nggak nemu di Indonesia. Jadi ini kita punya bolong sih sebenarnya. Makhluk ini bolong. Padahal yang data science bukan orang IT. Data science siapa? Itu Anda semua, tapi punya kemampuan buat analisa data. Terus sebenarnya dasarnya statistik, dan kita harus ngerti tentang konteks atau bidang yang kita analisa. Terus kita bisa ekstrak dari data tadi, kita bisa melakukan klasifikasi, dan kita bisa prediksi ke depan. Ini program apa sih yang cocok buat UBB? Nah itu kan prediksi. Jadi makhluk ini adalah dukun. Pada masa lalu kita makainya kemenyan. Sekarang kita pakai data. Dan ini jarang banget ada kampus yang bisa ngajar dengan baik. Sebagian besar kampus ngajarnya lebih ke statistik, error, regresi, tapi nggak dapet roh. Gitu ya. Jadi harapan saya dari hari ini mudah-mudahan Anda mulai kebayang makhluk ini. Oke. Karena kalau cuma nulis web doang
ya udah bikin berita, bikin laporan, ya udah bikin laporan. Tapi kalau Anda tidak menguasai seluruh siklus ini, nggak ngerti sebenarnya arahnya buat apa sih. Nah, sekarang saya cerita arahnya ya. Saya akan kasih cerita arahnya. Jadi di sini ada publik, masyarakat, ada mahasiswa, ada tadi peserta tes dan sebagainya. Oke, ini saya kasih contoh yang real. Contoh yang paling real, yang paling gampang kita lihat. Saya bukan ngasih lihat UGD-nya. Contoh paling yang real, yang paling gampang kita lihat adalah toko online. Coba kita lihat ya. Tokopedia. Saya akan masuk lagi Bukalapak. Saya akan masuk lagi Shopee. Ini biasanya ibu-ibu yang apa nih? Termasuk istri saya. Apa banget? Yang paling nyebelin dari istri saya adalah COD. Udah COD sampai rumah. Orangnya, Pak, COD. Ya ilah, gue gak punya duit ini. Aduh, COD, brengsek gitu. Parah. Oke. Kita masuk ke toko online ya. Coba kita lihat dulu nih. Jadi saya paling enak ngasih lihat contoh supaya kebayang pola kerja Anda sebetulnya seperti apa sih. Jadi bukan sekedar ngupload berita, ngasih laporan, enggak sebenarnya. Harusnya lebih keren daripada itu, dan ini banyak ilmu-ilmu S2 S3 sih sebenarnya. Oke. Saya masuk ke sini ya. Coba perhatiin, kalau saya yakin ada ini Bukalapak, ini Tokopedia ya, contoh Tokopedia. Di sini kelihatan ada alat elektronik lah, ada kontainer, ada kayak gitu-gitu ya, ada kayak gini ya, ada pokoknya peralatan elektronik ya. Oh, ini Bukalapak, ini Shopee, ini kelihatan kalau di Shopee baju apa segala macam. Nih di Topet kita bisa lihat ada elektronik lagi, ada baju olahraga. Gitu ya. Sekarang pertanyaan ke Anda semua. Itu ada iklan kan? Pertanyaannya, setiap orang iklannya sama atau beda? Beda. Kok bisa beda? Tergantung pencariannya. Ada lagi? Selain pencarian? Minat. Artinya apa? Si toko bisa memprofiling si customer atau user. Ono tuh sukanya apa sih? Gitu ya. Setiap orang yang datang ke toko-toko online langsung diprofiling Anda sukanya apa, dan informasi yang dikasih ke Anda itu sesuai dengan yang Anda mau. Kalau Anda tidak butuh informasi tadi, nggak dikasih. Keren kan? Nah, itu sering nggak masuk dalam otaknya kita. Kalau kita kan rasanya posting. Lu mau, lu kagak mau, gue kasih aja, lu cekokin, gue grojokin semua informasi kan. Nah, nggak kejadian di sini. Informasi yang dikasih hanya informasi yang dia mau. Gimana caranya dia mendeteksi Ono sukanya apa? Tadi persis. Dia lihat history. Ono search-nya apa? Ono mesennya apa? Dari history tadi dia langsung melakukan profiling. Ono sukanya apa? Beres ya? Nah, di sini nggak ada nih di sini. Di sini belum ada. Proses history tadi belum ada. Oke? Ini Pak Hendra pusing kepala dia nih. Gue tahu dia pusing. Enggak. Dia mau ngomong aku, kalau pusing nggak mau ngaku dia. Jadi kita harus bisa mulai profiling kayak gitu nih sebenarnya. Tapi sementara nggak apa-apa lah. Kita sekarang informasinya masih informasi banjir. Kita banjirin informasi, semua orang dikasih semua informasi. Sebetulnya yang bagus supaya efeknya jadi maksimum, kita hanya ngasih informasi ke orang-orang yang memang butuh informasi yang kita pengen kasih kan, gitu. Supaya orang juga nggak usah tenggelam dengan banyak informasi. Dia cukup, saya sukanya pengen belajar bahasa Inggris, saya dapat informasi bahasa Inggris. Saya pengennya bengkel, dapat teknik mesin aja. Jadi informasi harus spesifik kayak gitu sih sebenarnya. Cuman kan kita kesulitan buat profiling. Nih orang sukanya apa? Karena kita tidak punya data, dia sukanya apa. Beres ya. Sementara prosesnya kayak gitu. Tapi ini mulai kelihatan di sini. Oke, setelah saya akan masuk ke sini Bukalapak misalnya. Saya akan
Saya pesan misalnya Arduino atau nih ya mesin jahit. Oke, mesin jahit. Kemarin sih saya ambil tipu 3 juta dia loh. Mesin jahit. Nangis. Nah, misalnya saya pesan mesin jahit gitu ya. Saya klik mesin jahit apa? Saya klik. Oke. Ini pas diklik ini ada ikutannya nih di bawah nih. Nih. Barang terkait. Kayaknya biasa aja ya. Kalau mau tahu, ini machine learning. Ini AI. Mainannya. Gitu ya. Jadi kalau kita bermain di startup, kita ada orang mesen apa, langsung dikasih penawaran lagi. Anda yang orang lain akan mesen yang ini. Nah, kisahnya adalah saya kebetulan ketemu sama Ibam. Ibam itu adalah Vice President Bukalapak. Oke, waktu itu. Sekarang udah nggak lagi. Vice President Bukalapak urusannya machine learning. Udah gitu, dia yang bikin ini sama timnya. Yang bikin cuman solusi lah belasan orang data science-nya 1 orang doang. Oke, mereka yang bikin ini. Terus Ibam bilang, waktu kita nggak ada ini, perputaran uang Bukalapak setiap bulannya 12 triliun. Maksudnya bukan untungnya Bukalapak ya, uang yang diputar 12 triliun. Pas ditambah ini, perputarannya naik ada tambahan 800 M muter lagi tambahan. Jadi ini semua urusannya gimana caranya kita betul-betul profiling si ini sukanya apa, hajar dengan informasi yang dia suka, kemudian dia makin nempel. Kalau minta maaf kalau di startup kan dia makin ngeluarin duit ya. Gitu. Jadi ujungnya itu. Kalau di kampus mungkin nggak harus ngeluarin duit. Orang makin nempel, dia makin fokus ke ilmu yang dia mau, dia makin pinter. Objektifnya bisa beda-beda. Tapi intinya kita harus bisa profiling dia suka apa, kita hajar dengan informasi yang dia suka. Sebenarnya itu ujung gedenya kayak gitu. Kebayang ya? Udah mulai kebayang ya, mudah-mudahan. Saya kasih lihat lagi contoh yang lain. Jadi di awal gue kasih ya. Tadi rencananya di belakang. Tapi kalau nggak kayak gitu nggak kebayang tujuan hidup Anda apa. Soalnya awalnya sih lebih ke arah posting gitu kan, garing banget lah. Kalau itu mah garing. Kalau ini kan jadi kita tahu nyawanya tuh apa yang kita kerjain. Yang buat saya yang penting adalah nyawa sebenarnya. Kalau buat posting mah gampang, cuman kalau posting salah sasaran kan garing. Kita udah capek-capek kerja, nggak ada yang baca, sakit hati, gitu kan. Udah gitu ntar pimpinan marah-marah, kenapa ini mahasiswanya kagak naik-naik jurusan ini, gitu ya. Kita posting ke anak-anak SMK akuntansi, kita jurusan mesin, ya nggak connect lah gitu, kira-kira kayak gitu ya. Oke, sekarang saya kasih lihat yang lain, yang lebih gampang juga sih sebenarnya. Google Maps. Jadi tujuan hidupnya ada 2 nih kalau kita lihat ya. Tujuan hidup dari dunia ini ada 2. Yang satu adalah kita harus bisa mengklasifikasi, profiling. Ono sukanya apa itu profiling ya, klasifikasi. Yang kedua adalah kita harus bisa jadi dukun. Kira-kira ke depan trennya apa sih? Orang sukanya apa sih? Pimpinan kan juga gitu ya. Kira-kira ke depan yang bagus kasih mata pelajaran apa? Topik-topik apa yang menarik ke depan? Topik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Jadi kayak gitu tuh, itu perdukunan banget. Jadi cuma 2 sebenarnya dikerjakan. 1 klasifikasi, 1 dukun. Terus ya. Sekarang saya ngasih contohnya Google Map. Kenapa saya pakai Google Map? Soalnya Google Map bentuknya grafik. Kenapa yang keluar yang itu terus ya? Saya dari tadi udah ngomong lama, itu belum nggak keluar di layar ya? Oh, lagi dicabutnya. Oh, lagi berjuang. Lagi ada proses perjuangan di sebelah sini, perjuangan kabel judulnya. Ya udah, saya sambil cerita sambil saya lihat itu ya. Yang tadi saya rekam sih, nanti saya upload ke YouTube. Channel YouTube saya bisa dicatat. Channel YouTube saya ONNO Ono Center. ONNO Center bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris Amerika tapi CENTER. Kalau bahasa Inggris British kan CENTRE. Gitu ya. Ono Center. Silahkan di subscribe, like, sama share.
Pasti sakit hati. Cuman minta maaf nih, Twitter saya, YouTube saya 99,9% yang suka biasanya laki-laki. Wanita mah jarang yang suka sama saya. Aduh, hidup saya susah emang, tapi istri saya beruntung karena nggak ada cewek yang suka sama Ono. Masih belum siap. Ya udah, saya cerita dulu dikit. Jadi ini nanti saya akan pakai Google Map. Silahkan Anda masuk. Kalau nggak, gini lah. Coba Anda masuk ke Google Map lah. Oh, udah keluar. Oke, silakan masuk ke Google Map ya. Bisa masuk ke Google Map ya. Cuman saya punya masalah, kalau di Bangka ini nggak ada jalan macet, ini dia masalah di Bangka. Coba ini di Bangka nih ya kayaknya ya. Pangkal Pinang ya. Coba kita lihat jalan macet. Ada jalan macet nggak? Tuh jalannya hijau semua, nggak rame Bangka tuh. Aduh, parah Bangka. Nggak ada jalan macet, tidak menarik kehidupan di Bangka. Semua lancar lah, tidak menarik. Menarik kalau hidupnya ada yang macet, itu baru yang seru. Saya akan pindahin ke Jakarta biar terasa macet. Jakarta macet. Oke, ini kehidupan di Jakarta, saudara-saudara. Jalan macet ya. Sekarang jam berapa? 9.50. Kelihatan jalannya macet, kelihatan. Terus kalau yang warnanya hijau lancar, yang warnanya orange itu agak lancar, yang warnanya merah itu macet, yang warnanya merah gelap atau hitam itu nggak berhenti lah, kagak jalan. Oke, pertanyaannya, ini namanya klasifikasi. Kayak tadi, kalau tadi kan kita profiling, Ono sukanya apa itu klasifikasi profiling. Ini juga klasifikasi, cuman klasifikasi traffic. Pertanyaannya, Google tahu dari mana bahwa jalannya macet? Ada yang bisa jawab? Silakan. Penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone. Ada lagi yang lain? Hah? Satelit. Ada lagi yang lain? Yang satelit minta maaf salah. Yang benar smartphone. Karena Google belum kaya banget buat bikin satelit sendiri. Jadi Google pinter. Google bikin Android. Jadi kalau Anda tahu, Android itu yang bikin Google, terus dilepas gratis, terus semua orang pakai Android. Udah gitu, Android Anda lapor ke Google posisinya ada di mana, kecepatannya berapa. Semoga Anda semua ikhlas bahwa Anda dimata-matai oleh Google. Ada saya. Jadi kunci dari ini semua adalah mata-mata. Mata-mata supaya kita bisa dapat profil customer kita seperti apa sih? Kita perlu mata-mata, gitu ya. Kebayang ya, kita harus perlu mata-mata. Nanti teknik mata-mata di kampus saya bisa juga terangin sih, pelan-pelan. Kalau